Well, hello guys, welcome back to this video. We are still having a great and interesting discussion about conditional sentence. In the first part, kita udah belajar tentang conditional sentence tipe 0 atau zero type dan conditional sentence tipe 1 atau tipe 1, type 1 ya. In this part, ya, the second part, we are going to learn conditional sentence tipe 2 dan tipe 3. Okay, but don't worry, this not much different with the first part. Kita juga akan menjelaskan apa sih definisinya, strukturnya, dan contoh kalimat yang bisa kalian pelajari. Oke, langsung saja di conditional sentence tipe 2. Oke, conditional sentence tipe 2 itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya terjadi. Karena itu, tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Oke, rumus yang akan kita gunakan adalah if clause, simple past, ingat, lalu present conditional. Oke, present conditional adalah main clause-nya. Kalau dibalik, present conditional plus if and plus simple past. Oke. Contoh nih ya, contoh kalimat yang bisa kalian pahami untuk the conditional sentence tipe 2. Yang pertama, if I lived in Seoul, Korea Selatan ya, tonight I will go to that concert. Ya, jika saya tinggal di Seoul, malam ini saya akan berangkat ke konser tersebut, ya. Tapi kenyataannya saya tidak tinggal di Seoul, sehingga saya tidak bisa pergi ke konser tersebut. Jadi, ini pure angan-angan. Okay, the second example would be, I would play roller coaster every day if I owned a theme park. Kenyataannya, saya tidak memiliki taman bermain sendiri. Jadi, saya tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Jadi, kalau kita bisa simpulkan, ini berupa angan-angan, ya. Tolong bisa dipahami tentang rumus dan contohnya. Rumusnya, saya ulangi, if simple past lalu diikuti oleh present conditional, gitu ya. Jika dibalik, present conditional dulu, tidak menggunakan koma, dilanjut dengan if dan simple past-nya. Okay. Next explanation would be, there is an unreal possibility that the condition will happen. Maksudnya adalah, ada suatu kemungkinan yang tidak sungguh-sungguh nyata that the condition will happen, yang mungkin akan terjadi, gitu. Jadi terjadi tapi tidak benar-benar terjadi, gitu maksudnya ya. Untuk strukturnya, struktur kalimatnya kalian bisa menggunakan if past simple diikuti would, could, or might, ya. For example, if you did your homework more often, your teacher wouldn't get angry with you. Jadi kalau kamu mengerjakan PR-mu sesering mungkin atau sering-sering mengerjakan PR, maka gurumu tidak akan marah kepadamu, gitu. If they left early, they might get to the theater on time. Ya. If they left early, jika mereka pergi lebih awal, mungkin mereka akan sampai ke bioskop tepat waktu. If I were you, I wouldn't buy that expensive coat. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan beli mantel atau jas yang mahal itu, gitu ya. Mungkin begitu ya artinya. Oke. Selanjutnya, if I went to the supermarket, I could get some bread. Jadi kalau aku nih sebelumnya pergi ke supermarket, mungkin aku akan dapat roti, gitu. Okay, for the sum up, ya, untuk kesimpulan awal, second conditional is unreal situation. Jadi apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh speaker, mungkin saja itu tidak benar-benar terjadi. Okay, look at these following sentences. In the second sentence, what verb tense is used in each part? Okay, kita lihat the second sentence. Okay. The mountain biker says, jadi pengendara sepeda gunung mengatakan, be prepared
for some hard work. If the training was easy, it wouldn't make you faster. Ya, kalau pelatihannya itu mudah, itu nggak akan buat kamu lebih cepat. Kenyataannya dia lebih lambat. Okay, we use the second conditional when you think something is unreal or unlikely. Jadi kebalikannya. Does he think the training will ever be easy? Ya, apakah dia memikirkan bahwa training itu akan mudah gitu kan? Tidak. Okay. Sekarang kita match the sentence half. Jadi ada satu kalimat ya, mostly di if clause, lalu yang di kanan yang hijau itu the green one would be the condition clause ya, the main clause. Oke, yang pertama saya udah punya contoh. If I did more sport, I'd get much fitter gitu. Kalau aku melakukan banyak olahraga, saya akan lebih sehat. Nah, kenyataannya adalah dia tidak berolahraga dan dia sekarang tidak dalam keadaan sehat gitu. Okay, the next one. I'd be really happy if my father bought me a motorbike. Jadi sekarang dia tidak betul-betul senang, tidak betul-betul bahagia karena ayahnya tidak membelikan dia sepeda motor. Gitu ya. If I could sing, I'd be in a band. Kenyataannya dia tidak bisa bernyanyi dan sekarang dia juga tidak berada di sebuah band. My parents would be really angry if I had party without telling them. Jadi kalau aku mengadakan pesta di rumah ya tanpa memberitahu orang tuaku, ya orang tuaku pasti bakal marah gitu. Itu ya. Jadi istilahnya dia belum mengadakan ya. Possibility-nya itu tidak nyata. If I studied harder, I'd speak better English. Jadi dia tuh tidak belajar dengan sungguh-sungguh, jadi dia tidak mempunyai kemampuan berbicara bahasa Inggris dengan baik. Gitu. If I had a lot of money, I'd go to South America. Nah, ini sebaliknya, dia sekarang lagi broke dan tidak akan berencana ke Amerika Selatan. If I could drive, I'd go to the coast more often. Jadi dia tidak bisa menyetir dan dia tidak berkunjung ke pantai. Oke. Sekarang kita ke conditional sentence tipe 3. Jadi conditional sentence tipe 3 ini guys digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi hati-hati kalau kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi berandai itu kita akan menggunakan tipe 3 ini. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Amin. Jadi the past itu kan sudah berlalu ya. Jadi sesuatu yang sudah berlalu kita tidak bisa ubah ya. Itu filosofinya sebetulnya. Tapi hal yang paling penting di conditional sentence ini kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang terjadi kalau kita melakukan sesuatu di masa lalu tersebut gitu ya. Oke, rumusnya adalah if past perfect lalu diikuti perfect conditional. Perfect conditional plus if plus past perfect. Nah, tanpa koma ya untuk yang main clause-nya ada di depan. Oke, contohnya adalah sekaligus translate-nya, semoga teman-teman bisa memahami. If I had left my house earlier, I wouldn't have missed the train. Jadi, dia sekarang ini sudah ketinggalan kereta. Dan dia mengatakan sesuatu hal sebagai maybe bentuk regret-nya, bentuk penyesalannya, bahwa jika saja nih ya, saya pergi lebih awal, saya tidak akan ketinggalan kereta. Tapi dia sudah ketinggalan kereta nih. Beda cerita kalau dia di tipe 2 itu menginginkan sepeda gitu ya. Dia akan merasakan sesuatu hal jika saya punya sepeda. Itu tipe kedua. Tapi kalau tipe ketiga ini, dia betul-betul tidak memiliki kesempatan apapun alias sudah ketinggalan kereta. Contoh kedua, kita ke if she had called me yesterday, I would have been happy. Kenyataannya kemarin dia tidak menelpon, sehingga saya sekarang tidak merasa bahagia gitu ya. Jadi kemarin itu sudah terjadi dan sekarang dia di kenyataan sekarang, present time, dia mengatakan sesuatu hal yang terjadi di present time kalau saja kejadian lain dilakukan. Gitu teman-teman.
conditional sentence tipe 3 ini mempunyai beberapa hal yang mesti diperhatikan. Ya, hal penting tersebut adalah both the condition and result are impossible now. Jadi hal yang pertama, kondisinya dan akibatnya itu sama-sama sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena sudah berlalu gitu ya. Strukturnya yang mungkin akan kita bisa buat, if past perfect would have present perfect ya juga ya. Lalu diikuti oleh could, might, should have perfect juga. We would have come yesterday if we had known about it. Kalau saja saya tahu tentang hal itu kemarin, saya akan datang, gitu ya. Itu, tapi dia tidak datang dan dia juga tidak tahu, gitu. If I had waited longer last night, I might have found out about it. Jadi kalau saya menunggu lebih lama kemarin malam atau semalam, saya mungkin akan tahu hal itu terjadi. Faktanya dia tidak menunggu lebih lama dan tidak tahu hal itu terjadi. If I had gone to the supermarket, I could have bought some bread. Jadi kalau saja aku kemarin atau aku tadi pergi ke supermarket, saya akan bisa mendapatkan roti. Nyatanya dia tidak ke supermarket dan dia tidak membeli roti. Okay, other conditionals. Kalian bisa menggunakan unless, ya, in case, provided, as long as. Contoh kalimatnya adalah, I'll go swimming tomorrow unless it rains. Jadi aku akan pergi berenang. Aku akan pergi berenang besok kalau saja hari itu hujan. Kalau hari itu atau hari ini hujan, gitu ya. Selanjutnya, you can play with your friends in your room provided that you tidy up afterward. Kamu dapat bermain dengan teman-temanmu di kamarmu, tapi kamu harus ya dengan syarat gitu. You tidy up afterward. Anda atau kamu membersihkan kamarmu setelahnya. I'll help you as long as you come with me to the cinema. Saya akan membantu kamu asalkan ya selama, dengan syarat juga bisa diartikan demikian, kamu datang atau pergi denganku ke bioskop. Selanjutnya yang terakhir ini guys, I'll take my umbrella with me in case it rains. Jadi aku akan membawa payung denganku, jaga-jaga aja in case barangkali itu hujan. Oke, guys. Mixed conditional nih, ada contoh conditional yang termix. If clauses can be mixed provided that they make sense within a context, ya. If they were studying all morning, they will be tired tomorrow. Jadi ini tipe kedua ya, pertama ya. Oke. Nah, itu bisa di-mixkan juga. Okay. They were studying, so they are tired now. Jadi semalam mereka itu belajar, jadi sekarang mereka lelah. Ini beda tipe, tapi bisa dijadikan satu. Contoh kedua juga demikian. If I were faster, I would have won the race. I'm not fast, so I didn't win the race. Jadi ini tipe kedua. If she had saved her money, she would go on holiday. She didn't save her money, so she won't go on holiday. Jadi dia nggak punya uang, dia juga nggak pergi jalan-jalan. Oke guys, saya punya 5 exercise, latihan untuk kalian berlatih conditional tipe 0 hingga tipe 3. So, bagaimana penjelasan saya sampai sejauh ini? Semoga kalian paham dan silakan kerjakan exercise-nya jika kalian tertarik untuk mengerjakan dan sambil mengasah pemahaman kalian di penjelasan saya untuk conditional tipe 0 hingga tipe 3. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga kalian paham dan bisa mengaplikasikan untuk membuat conditional sentence tipe 0 bisa tipe 3 dan semoga kita bisa mengaplikasikan conditional sentence tersebut jika dibutuhkan. Okay guys, thank you so much for your attention. Thank you so much for